Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Budi Haryanto selaku dosen pengajar mata kuliah basis data. Dan pada kali ini kami akan menganalisa tentang perancangan basis data toko frozen food Kurniawan Jaya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Faziran Ananda Kurniawan, dan teman saya Arif Rahman, Ferry Taufik, dan Ahmad Rifai. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja pada pembahasannya. Daftar isi, yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan ketiga implementasi, dan keempat kesimpulan. Latar belakang, toko frozen food Kurniawan Jaya adalah sebuah usaha yang berfokus pada penjualan berbagai macam produk makanan beku dengan mengerjakan 10 orang. Informasi perumusan masalah. Yang menjadi pertanyaan dari toko ini adalah produk apa yang paling diminati dalam seminggu. Batasan, hanya membahas tentang penjualan, tidak membahas stok dan yang lainnya. Hanya membahas 1 mingguan. Tujuan, merancang basis data untuk mencari informasi produk apa yang paling laku. Membuat informasi tentang produk yang paling laku. Bab 2, landasan teori. 1. Perancangan basis data. Teori perancangan basis data, proses dalam merancang basis data. 2. SQL. Sebuah proses implementasi dari perancangan basis data. 3. PRD. Entity Relationship Diagram, proses dalam penggambaran atau perancangan data dengan diagram. Dan untuk selanjutnya ada tahap-tahapan dalam merancang basis data. Tahap yang pertama, kebutuhan pengguna aplikasi database. Tahap yang kedua, perancangan database secara konseptual. Tahap ketiga, pemilihan sistem manajemen database. Tahap keempat, perancangan database secara logika. Tahap kelima, perancangan database secara fisik. Dan tahap yang terakhir, tahap keenam, implementasi sistem database. Berikut ini ada simbol-simbol mengenai IRD atau Entity Relationship Diagram. Simbol yang pertama, simbol persegi panjang. Simbol entitas merepresentasikan objek atau konsep yang penting dalam database, seperti produk, pelanggan, lokasi, atau promosi. Dan yang kedua ada simbol relasi, merepresentasikan hubungan antara dua entitas, biasanya berupa kata kerja seperti menugaskan dan memberikan informasi. Simbol yang ketiga, simbol atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas yang membantu pengguna memahami database. Dan yang keempat, simbol lain merupakan hubungan antar entitas dengan atributnya. Dan berikutnya juga ada SQL, struktur query language. Terdapat beberapa klasifikasi perintah-perintah SQL. Yang pertama DDL, panjang dari data definition language. Terdapat diantaranya create, alter, drop, truncate, dan rename. Untuk DML, data manipulation language, select dan insert. Bab 3, implementasi. Pertama, perancangan IRD, yang kedua pembuatan data, dan yang ketiga implementasi. Di sini terdapat 2 entitas, pegawai dan produk, yang dihubungkan ke relasi penjualan, dan kemudian kita akan membuat 3 tabel. Yang pertama pegawai, kedua produk, ketiga penjualan. Berikut adalah tampilan tabel
yang sudah kami buat ada 3 macam. Yang pertama ada tabel pegawai, yang kedua tabel produk, dan yang ketiga tabel penjualan. Yang pertama tabel pegawai. Di tabel pegawai terdapat ada ID pegawai, tipe char, keterangannya primary key. Yang kedua nama pegawai, tipe varchar. Kemudian tabel produk, ada terdapat ID produk, tipe varchar, keterangan primary key. Kemudian nama produk, tipe varchar, terus merek produk, tipe varchar, terus harga, tipe integer. Terus yang ketiga tabel penjualan. Di sini terdapat ID pegawai dengan tipe char, keterangan foreign key, dan ID produk dengan tipe char, keterangan foreign key. Terus tanggal, tipe data, terus quantity dengan tipe integer, terus harga dengan tipe number. Dan sebelahnya merupakan sebuah codingan untuk membuat tabel. Dan berikut tampilan data yang sudah kita buat di Excel. Di tabel pegawai ada ID pegawai, nama pegawai. Di tabel produk ada ID produk, nama produk, merek produk, harga. Dan di tabel penjualan ada tanggal, ID pegawai, ID makanan, quantity, nama makanan, harga, dan total harga. Oke, terkait implementasi data, kita bisa buat database-nya itu sendiri melalui gadget Android ataupun di PC komputer. Berikut contoh software atau aplikasinya. Database Designer, itu aplikasi yang bisa kita buat di HP Android gitu. Dan di sebelahnya SAMPP, itu merupakan aplikasi atau software yang bisa kita gunakan melalui komputer. Dan berikut adalah hasil tabel atau database yang sudah kita buat melalui aplikasi DB Designer di HP Android. Dan ini merupakan tampilan relasi antar tabel yang sudah kita buat di software atau aplikasi SAMPP. Kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, produk apa yang paling banyak diminati dalam 1 minggu? Yaitu sosis dengan total quantity 11. Adapun produk yang paling sedikit diminati oleh pelanggan dalam 1 minggu yaitu chicken katsu dan bakso. Dan kesimpulan berikutnya, penjualan produk hari per hari, per minggu, per bulan, per tahun secara kuantiti, per nominal. Tren penjualan produk per hari, per minggu, per bulan, per tahun secara kuantiti, per nominal. Untuk kinerja pegawai dengan penjualan per hari, per minggu, per bulan, per tahun secara kuantiti, per nominal. Tren pegawai dengan penjualan per hari, per minggu, per bulan, per tahun secara kuantiti, per nominal. Untuk keputusan pembelian produk yang laris lebih banyak menghindari out of stock. Pemberian bonus pegawai berdasarkan penjualan. Diskusi untuk pegawai yang trennya menurun.
Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.